Halo semuanya, kenalkan nama aku Nathaniel Immanuel Giel dengan NIM 2602067382. Dan hari ini kita akan membahas tentang materi linked list 1. Nah, di materi ini kita akan membahas tentang single linked list yang mempunyai push, pop, dan print atau view. Nah, jadi linked list itu apa? Linked list itu mirip-mirip seperti array, jadi tempat untuk menyimpan data. Tetapi ada beberapa perbedaan dari linked list dan array. Nah, perbedaan yang pertama itu adalah array itu bersifat statis, linked list itu bersifat dinamis. Artinya apa? Nah, contohnya nih, kita mau masukin 5 data. Kalau ke dalam array, kita biasanya declare dulu array 1000, artinya size-nya 1000. Nah, 5 data itu kepake dong 5 indeks, ke 5 indeks. Nah, sisa dari size array itu kemana? Nggak dipakai, kosong. Nah, itu namanya statis. Jadi kita declare dulu, baru kita kasih kebutuhan kita. Berapa data yang mau dimasukin. Nah, kalau linked list itu beda. Kalau kita perlu 5 data, program linked list itu akan sediain kita dengan 5 tempat untuk menyimpan 5 data itu. Kalau 10 data, 10 tempat. Jadi, linked list itu bersifat dinamis, yang artinya nyesuaiin sama kebutuhan kita, berapa data yang mau dimasukin ke dalam linked list. Nah, perbedaan yang kedua, kalau array itu ada yang namanya index, kalau linked list itu namanya node. Tapi node tersebut itu menunjuk terhadap node lain menggunakan pointer. Nanti kita bisa lihat di contoh. Dan yang ketiga, itu kalau array bisa diakses langsung, kalau linked list hanya bisa diakses secara berurutan. Artinya apa? Kalau array, misalnya array-nya ada 10, kita bisa manggil otomatis array yang ketujuh, tanpa harus mulai dari array yang pertama. Nah, kalau di linked list, itu nggak bisa. Kita harus berurutan. Artinya apa? Kita harus mulai dari node yang paling pertama dan sampai akhir. Jadi kalau kita misalnya mau akses data yang paling tengah di linked list itu, kita nggak bisa langsung akses langsung kayak array. Kita harus mulai dari node yang pertama, dan itu akan berurutan sampai yang paling tengah. Nah, jadi kita langsung aja. Nah, ini adalah contoh gambar dari linked list. Yang kotak-kotak ini, itu adalah node untuk menyimpan datanya. Nah, di akhir setiap linked list, itu pasti 0. Setiap linked list itu awal-awalnya pasti 0. Sebelum diisi data. Nah, terus, kalau udah diisi data, ada yang namanya istilah head dan tail. Head itu adalah node yang paling pertama di dalam linked list itu. Kalau tail, node yang paling terakhir. Jadi 5 ini adalah head, 15 ini adalah tail. Dan setiap node ini menunjuk kepada node lain. Jadi artinya node ini berhubungan dengan node yang sebelahnya. Nah, ini untuk menunjuk ini biasanya menggunakan pointer. Nah, linked list itu ada dua. Ada yang namanya single linked list, ada yang namanya double linked list. Kalau single linked list yang kita akan pelajari itu, jadi menunjuknya node itu, setiap node itu menunjuk hanya satu kali, satu panah. Artinya apa? Panah ini artinya biasanya dipanggilnya next. Artinya kalau misalnya kita panggil node ini, terus kita manggil node next, artinya kita manggil node yang berisi data 10. Nah, kalau single linked list itu hanya ada next, jadi cuma satu pointer. Kalau double linked list itu biasanya 2 pointer, yang biasanya kita tambah yang namanya prev atau previous. Jadi kita bisa balik dari node ke node sebelumnya. Kalau single linked list biasanya
dari node ke node selanjutnya, tapi nggak bisa balik lagi. Nah, jadi itu adalah pengertian singkat dari linked list. Nah, kita sekarang langsung aja ke kode dari single linked list. Nah, jadi pertama-tama yang kita harus lakukan adalah declare sebuah struct yang berisi dengan data-data yang kita mau isi di dalam setiap node-nya. Jadi kita anggap aja struct-nya namanya node. Kita namainnya node. Nah, kita misalnya mau isi di setiap node sebuah angka. Jadi kita declare sebuah integer yang namanya value. Kemudian kita juga harus declare next-nya, pointer next, supaya kita bisa pindah-pindah ke node selanjutnya. Jadi kita declare-nya dengan cara kita manggil struct node-nya lagi, pointer next. Nah, itu buat declare next-nya. Nah, kemudian kita harus declare head sama tail-nya. Jadi kita pakai pointer head sama dengan 0, kemudian koma, tail sama dengan 0. Nah, ini artinya apa? Kita declare bahwa head-nya sama tail-nya itu 0. Karena, balik lagi ke awal, linked list itu awal-awalnya pasti 0 sebelum diisi data. Nah, kemudian setelah declare struct node-nya, kita bikin sebuah function untuk create node-nya sendiri. Jadi kita manggil struct node-nya lagi, pointer, kita anggap aja namanya create new node dengan parameternya invalid, supaya kita bisa masukin datanya, value-nya yang kita mau isi. Nah, sebelum kita masukin datanya, kita harus declare sebuah variable yang namanya struct node pointer new node. Anggap aja kita namanya new node sama dengan, nah, ini ada format untuk declare size dari node tersebut supaya bisa dinamis. Nah, formatnya itu seperti ini. Jadi struct node pointer malloc size of struct node. Jadi ini artinya apa? Memori malloc itu memory allocation. Jadi kita dialokasikan supaya sesuaiin dengan size dari node-nya, supaya bersifat dinamis. Nah, kemudian karena sudah membuat new node-nya, kita isi new node-nya itu dengan value yang kita sudah panggil di parameternya. Jadi kita new node. Nah, kita manggilnya dengan tanda panah. Artinya apa? Kalau tanda panah itu mirip-mirip seperti kalau manggil struct kan biasanya pakai dot kan. Misalnya nama struct student, isinya int age. Nah, biasa kan kita manggilnya dengan struct. Misalnya kita declare struct student S1. Nah, kita kan biasa manggilnya dengan S1.age. Nah, untuk memanggil age-nya. Nah, kalau tanda panah itu mirip-mirip seperti tanda titik ini, tapi ini biasanya untuk memanggil secara pointer. Jadi menunjuk kepada value-nya. Jadi karena new node ini biasanya ada pointernya, jadi kita memakai tanda panah ini. Nah, jadi kita close dulu. Nah, new node value, jadi value dari new node tersebut itu sama dengan value. Nah, ini untuk mengisi value dari node tersebut. Kemudian kita declare juga bahwa new node next itu sama dengan node. Nah, kenapa? Karena setiap akhir dari linked list itu pasti nol. Akhir-akhirnya pasti nol. Oleh karena itu, kita declare bahwa
node selanjutnya dari new node ini itu 0. Dan kita akan return new node ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang yang namanya push. Push itu artinya sama saja seperti insert data. Jadi kita insert sebuah data ke dalam linked list-nya menggunakan node. Nah, push itu ada 3 tipe, push head, push mid, dan push tail. Nah, kita jelasin aja, kalau kita pakai linked list ini aja, kalau misalnya kita mempunyai node 7, yang isinya 7, kita mau push head. Nah, kalau push head, itu artinya, kan ini awal-awalnya headnya yang ini, yang angka 5 ini. Nah, kalau push head, node angka 7 ini akan ditaruh ke paling depan dari linked list-nya, di sini. Dan kita jadikan angka 7 ini head yang barunya. Jadi angka 5 ini udah tidak jadi head lagi. Nah, kemudian kita connect angka 7 ini dengan angka 5-nya menggunakan pointer next. Supaya semuanya berhubung di dalam linked list-nya. Setiap node-nya berhubung. Nah, kemudian kita anggap aja mau push tail angka 8. Kalau push tail, itu konsepnya sama seperti push head, push head. Kalau push head kan menjadikan node tersebut jadi head. Kalau push tail, kita jadikan node tersebut jadi tail. Kalau misalnya kita push tail angka 8, angka 8 akan menjadi di sini. Kan tail awal-awalnya yang 15 ini. Kalau push tail 8, 8 ini akan di paling terakhir dari linked list-nya yang di posisi 0 ini. Dan angka 8 ini menjadi tail baru. Tail yang baru. Dan 15 ini udah tidak jadi tail lagi. Nah, dan sebelah next-nya dari tail itu 0. Karena itu udah dari akhir dari linked list-nya. Nah, itu adalah push head dan push mid. Yang terakhir adalah push. Maaf, itu adalah akhir dari push head dan push tail. Dan selanjutnya yang terakhir adalah push mid. Kalau push mid, anggap aja kita mau push mid angka 9. Push mid. Kalau kita mau push mid angka 9, biasanya kalau push mid itu harus ada kondisinya. Kita anggap aja kita mau buat linked list ini sorting secara ascending. Jadi kita hapus dulu ini semuanya. Anggap aja kita mau ascending jadi 5, 10, 15. Itu kan ascending. Jadi kalau push mid itu biasanya ngecek satu-satu dari setiap node. Nah, mulai dari yang paling pertama, dari headnya. Nah, 9 ini lebih besar tidak dari 5. Kalau lebih besar, kita ke node selanjutnya. Nah, kita ngecek node selanjutnya, node next-nya. 9 itu lebih besar daripada 10, oh lebih kecil. Jadi kita tahu posisi di mana kita mau masukin angka 9 ini, node yang isinya 9 ini, yaitu di tengah-tengahnya dari 10 dan 5. Nah, next dari 5 ini udah nggak jadi 10 lagi, tapi jadinya 9. Karena 9 itu udah di tengah-tengah dari 5 dan 10. Dan next-nya dari 9 itu baru 10. Nah, itu adalah push mid. Nah, jadi kita langsung aja ke kodenya. Jadi pertama-tama kita harus declare sebuah function yang namanya push head. Jadi void push head. Kita menggunakan void karena kita tidak return apapun. Kita hanya insert push head dengan parameternya invalid. Jadi data yang kita mau masukin ke dalam linked list-nya. Kemudian kita harus declare new node-nya. Jadi struct node new node sama dengan kita panggil function yang create new node ini untuk dapat node-nya.
node barunya yang berisi dengan value-nya. Jadi create new node dengan value. Nah, kemudian kita langsung aja ke push head-nya. Nah, itu ada dua kondisi. Yang pertama itu kalau misalnya nggak ada data di dalam linked list-nya. Jadi, kalau tidak ada data di dalam linked list. Nah, itu jadi kita if head sama dengan null. Karena ingat kalau misalnya tidak ada data, linked list itu pasti selalu null. Awal-awalnya pasti null. Di head sama dengan null, kita jadiin head-nya sama dengan new node, tail-nya sama dengan new node. Ini kalau misalnya tidak ada data di dalam linked list-nya. Nah, kalau udah ada data, else, kita new node. Jadi kita new node next. Jadi new node next sama dengan head sama dengan new node. Jadi artinya apa? Jadi new node ke next ini head. Artinya kita misalnya ini 5. Ini hapus dulu. Misalnya ini 5. Lihat ya. Ini variable head-nya. Ini 7. Ini new node. Nah, artinya berarti new node ke next, kita hubungin new node next, ya, sama dengan head. Jadi new node next itu sama dengan head, kemudian head itu sama dengan new node. Kita ubah. Jadi kita variable head-nya kita ubah. Head-nya bukan 5 lagi, tapi jadi 7. Jadi ini head-nya yang baru. Jadi itu untuk push head. Jadi kita pertama-tama hubungin dulu antara dua new node-nya, antara new node dan head-nya. Kemudian kita jadiin head-nya itu jadi yang new node. Jadi kita yang head-nya jadi node yang kita baru insert ke dalam linked list-nya. Nah, itu push head. Kalau push tail itu mirip-mirip seperti push head. Jadi sama aja, push void, push tail, int value. Kita manggil lagi new node-nya untuk dapetin node yang berisi value-nya. Kita kompas saja. Sama juga yang kondisinya, yang pertama if head sama dengan null, artinya tidak ada data di dalam linked list-nya. Kita jadiin head-nya sama dengan new node, tail sama dengan new node. Nah, else-nya, kalau misalnya udah ada data, tail next. Jadi next node selanjutnya dari tail yang sekarang itu sama dengan new node. Dan new node itu dan tailnya kita akan set menjadi new node. Maaf. Jadi tail next-nya itu adalah new node dan tail-nya itu sama dengan tail next. Jadi artinya apa? Artinya itu misalnya kita punya 8, ini tailnya. Jadi kalau misalnya kita mau insert angka 7 di detailnya, ini di node. Nah, kita pertama-tama hubungin dulu antara tail dan new node-nya menggunakan next. Jadi tail next kita hubungin dengan pointer next itu sama dengan new node. Dan kita jadiin tail next-nya itu menjadi tail yang baru. Jadi ini tail-nya. Nah, udah. Itu adalah push tail. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah push mid. Sama seperti push tail dan push head kita pakai void.
push mid in value. Nah, push mid itu kondisinya ada 3. Bisa 3, bisa 4. Tergantung. Umumnya 3, tapi yang paling penting itu 3. Jadi pertama-tama kita sama seperti push tail dan push head, kita declare new node-nya menggunakan struct ini, struct node new node. Jadi kita create dulu new node-nya. Kemudian sama seperti push tail dan push head, itu kalau datanya kosong di dalam linked list-nya, head sama dengan null, new node, head sama dengan new node, tail sama dengan new node. Kemudian else if kita bikinnya, anggap aja kita mau bikinnya push mid-nya secara ascending. Jadi kita mau bikin linked list-nya secara sorting, tapi dari kecil ke paling besar. Else if kita cek dulu head value sama dengan value lebih besar. Jadi kalau value dari head yang sekarang itu lebih besar daripada value, kita push head value-nya, value yang kita mau insert. Jadi artinya apa? Jadi pertama-tama sebelum yang ngecek satu-satu itu, kita pertama-tama cek dulu head sama tail-nya. Ini kita hapus lagi. Jadi misalnya kita mau insert tadi deh 9. Kita pertama-tama cek dulu 9 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 5. Kalau misalnya lebih kecil, berarti kita push head. Kalau misalnya enggak, kita cek ke tailnya. 9 itu lebih besar daripada tailnya atau enggak. Kalau misalnya enggak juga, baru kita ke yang kondisi paling terakhir, yang cek satu-satu. Nah, jadi kita selanjutnya itu ngecek yang tailnya, value di tailnya, tail value. Jadi value dari tailnya yang sekarang lebih kecil daripada value, artinya value-nya yang lebih besar daripada tailnya, berarti kita push tail dari value-nya. Kita panggil push tail, function push tail. Nah, kalau misalnya enggak juga, kita cek satu-satu. Jadi kita declare sebuah variabel, sebuah pointer yang namanya current. Nah, artinya apa? Jadi ini artinya kita mulai dari head. Kita mulai ngeceknya dari head, dari yang paling awal. Sama seperti tadi penjelasannya. Jadi kita mulai dari paling awal, ngecek satu-satu. Untuk lihat yang mana yang posisi mana di dalam linked list-nya untuk node tersebut. Nah, jadi kita pakai while loop. Jadi while current next itu not sama dengan null. Karena kalau null itu pasti udah di paling terakhir. Dan current next value itu lebih kecil daripada value. Itu sama dengan current next. Current sama dengan current next. Jadi kita looping sampai kita ketemu posisi mana yang cocok untuk node tersebut. Nah, habis itu kalau kita udah dapat posisinya, kita declare sebuah variabel yang namanya before new node. Kita anggap aja new node. Dengan curve, kita juga declare yang namanya after new node. Curve next.
Kemudian next dari before new note ini kita jadiin new note next itu after new note. Nah, ini artinya apa? Nah, artinya kayak gini. Jadi anggap aja ada kita mau masukin angka 9. Ini ada 7, ada 8. Ada 7, ada 10. Nah, ini kan dihubungin, ini next ya. Biasanya linked listnya kan kayak gitu. Kalau kita mau masukin 9 ke dalam tengah-tengah ini, kita ini kita declare-nya yang ini current ya. Jadi before new note ini, kalau yang ini adalah after new note. Jadi current next-nya. Current next after new note ya. Nah, jadi pertama-tama yang kita lakuin itu adalah before new note-nya, next-nya itu adalah new note. Jadi kita hapus ini, next-nya, hapus, dan kita jadiin next yang barunya itu angka new note-nya yaitu 9. Nah, jadi kita hubungin 7 dengan 9. Kemudian habis itu kita hubungin new note dengan after new note-nya yaitu yang angka 10 ini. Jadi kita hubungin 9 dengan 10. Jadi new note next, jadi next-nya dari angka 9 itu adalah angka 10-nya. Nah, itu jadi untuk push mid-nya. Nah, jadi kita coba aja, kita langsung aja coba testing dulu. Oh iya, kita sebelum testing push-nya, kita pertama-tama harus mempunyai function untuk ngeprint semua data dari linked list-nya. Karena kalau enggak, kita nggak tahu dong datanya udah masuk atau belum. Nah, jadi kita namainnya void print notes. Kemudian kita declare current, jadi node current itu sama dengan head. Jadi kita mulai printnya dari head ke paling belakang, ke tailnya, sampai tailnya. Nah, jadi kita pakai while loop, while current not sama dengan null. Jadi kalau null soalnya kan udah paling akhir, kita print f %d current value. Jadi kita print value dari current, dari node currentnya. Kemudian kita habis ngeprint current sama dengan current next. Jadi kita pindah ke node yang selanjutnya, habis ngeprint value dari node tersebut. Habis itu, kalau udah akhir, artinya udah sampai 0, kita print as 0. Kemudian kita backslash kan. Nah, ini adalah untuk ngeprintnya. Jadi kita coba aja pushnya. Anggap aja kita mau coba push at 9. Kemudian kita print nodes-nya dulu. Push, kita kemudian mau push head lagi, misalnya 7. Kemudian kita mau print nodes. Kemudian kita mau testing push tail-nya, push tail 10 misalnya. Nodes. Dan kita mau coba push mid 8 deh. Print nodes. Kita coba aja programnya. Nah, ini udah bisa dilihat ya.
kita saat push, ini programnya bekerja, jadi saat kita push head, nah ini udah kelihatan headnya jadi 9, next-nya itu 0. Kemudian push head lagi kita 7. 7-nya jadi head yang baru, naik 9-nya udah jadi dikesampingin. Dan next-nya itu masih 0. Nah, push tail-nya juga bekerja, 10-nya itu di paling terakhir, not paling terakhir, terus next-nya 0. Nah, push mid-nya juga bekerja nih. Karena kita kan programnya push mid-nya secara sorting secara dari kecil sampai besar. Nah, ini udah kelihatan nih bekerja 8 soalnya di tengah-tengah dari 7 sama 9. Jadi push mid-nya kita bisa lihat bekerja juga. Nah, karena push itu udah bekerja, kita ke materi yang selanjutnya, yaitu pop. Jadi pop itu apa? Kalau push itu artinya insert data, kalau pop itu artinya delete data. Jadi kita delete sebuah data, sebuah node dari linked list tersebut. Sama seperti push, pop itu ada 3. Pop head, pop tail, pop mid. Kalau kita lakuin aja, delete dulu, delete semua ini dulu, kita contohin aja. Oke. Kalau misalnya kita punya link list 5, next-nya itu 9, next-nya itu 10. Dan kita mau push, pertama-tama kita mau push head dulu, push head, maaf, pop tail. Kita mau mulai dari pop tail dulu aja. Kalau pop tail, itu artinya sama aja seperti delete tailnya. Artinya apa? Jadi, kalau kita pop tail dari linked list ini, artinya, ini kan tailnya. Nah, ini kita hapus. Dan kita jadiin 9 itu tail yang baru. Soalnya kan ini data yang paling terakhir jadinya. Dan next dari 9 itu udah jadi 0 lagi. Jadi 10-nya itu udah dihilangin. Dan tailnya kita jadiin baru ke 9. Karena itu data yang paling terakhir di dalam linked list-nya. Nah, itu adalah pop tail. Kemudian kita coba, kalau push head juga sama. Pop head. Kalau pop head, itu juga sama seperti pop tail. Jadi kita delete head-nya. Jadi kalau pakai linked list ini lagi, kita pop head, kan ini head-nya. Kita delete node yang berisi 5 ini, dan kita jadiin 9 itu head yang baru. Soalnya 9 itu jadi data yang paling pertama di dalam linked list-nya. Udah bukan 5 lagi. Karena itu udah di delete. Nah, kalau pop mid itu biasanya harus diisi dengan value. Jadi pop mid itu lebih ke kita mau delete node yang berisi value apa. Jadi misalnya kita mau pop mid, misalnya kita mau pop mid 9. Jadi kita mau delete node yang berisi dengan value 9. Nah, jadi seperti push mid, pop mid itu juga ngecek. Jadi ngecek dulu di head-nya sama detailnya. Di head-nya itu lebih sama dengan nggak, sama nggak sama angka yang kita cari 9. Oh, nggak sama. Oke, kita ignore. Kita cek ke tail-nya. Oh, tail-nya itu angkanya sama dengan angka yang kita cari 9, bukan. Oh, bukan juga. Oh, kita berarti ignore lagi. Nah, berarti kita ke kondisi yang paling akhir. Jadi kita mulai dari head lagi, kita mulai dari awal, dan kita akan ngecek satu-satu sampai ketemu node dengan angka yang sama dengan angka yang kita mau delete. Jadi kita mulai dari head, jadi kita mulai dari 5, kemudian oh nggak sama, kita next.
Oh, note next-nya itu dari head-nya itu udah sama, udah 9. Oh, baru kita delete note yang ke-9-nya. Nah, habis ke delete note ke-9-nya, note yang sebelumnya, yang head ini, itu next-nya jadi 10 ke 10, bukan ke 9 lagi. Soalnya 9 kan udah di delete. Jadi, kita hapus panah ini, panah yang dua ini, dan kita jadiin 5, next-nya itu jadi 10. Nah, itu konsep dari Pokmit. Nah, jadi kita langsung aja ke kodenya untuk pop ya. Jadi sama seperti push head dan push yang lainnya. Kita pakai void pop head. Dan kita nggak usah pakai parameter, kenapa? Karena kan pop head, jadi kita langsung delete headnya aja. Kita nggak usah cari atau insert value apapun. Jadi kita kondisinya juga dua. Yang pertama itu kalau datanya di linked list itu kosong. Jadi nggak ada data sama sekali, adanya cuma 0. Nah, kalau jadi if head sama dengan 0, itu kita return. Artinya apa? Jadi kita nggak jadi pop, karena nggak ada data mau buat di pop. Nggak ada headnya buat di pop. Nah, kalau misalnya ada data, else, kita buat sebuah temp, struct not temp, itu sama dengan head. Kemudian headnya kita jadiin head next. Kemudian kita free head. Nah, free itu apa? Free itu artinya kita membebaskan free memory dari node tersebut. Jadi kita free memory node tersebut. Jadi kita free memory dari headnya. Jadi sama aja seperti delete the headnya. Jadi kita maaf, ini salah, seharusnya temp ya, soalnya salah. Kalau head kan itu head next. Jadi kita free memory node tempnya yang berisi dengan value head. Jadi jadi konsepnya itu seperti yang tadi dijelasin di 9, 10, 11. Oke. Nah, jadi kita ini anggap ini head, kita simpen di dalam sebuah temp, dan headnya itu kita jadiin ke head next-nya. Jadi 10 ini jadi head yang barunya. Kemudian habis udah kita set head barunya, kita baru free atau delete yang berisi dengan not value head yang sebelumnya, yaitu 9. Jadi itu konsepnya. Nah, dari pop head, kemudian kalau poptail juga sama aja, seperti pop head, mirip-mirip. Tapi ada bedanya. Kita kopas dulu, karena kondisi yang paling pertamanya juga sama, kalau datanya kosong. Oke. Jadi, kalau di single linked list, itu nggak bisa langsung kita ke tailnya. Kenapa? Ini anggap aja tail. Kenapa? Karena kita mau set angka yang sebelumnya, node yang sebelumnya itu menjadi tail yang baru. Nah, kalau di double linked list, itu bisa pakai previous. Itu bisa langsung. Tapi kalau di single linked list, itu nggak bisa.
Jadi kita harus pakai while loop, kita cek satu-satu sampai kita ketemu bahwa current next-nya kita pakai current lagi. Jadi mulai dari head current, kita cek satu-satu mulai dari head. Current next-nya itu tail bukan? Kalau udah di tail, kalau current next-nya tail, berarti kita dapat angka yang sebelum tailnya untuk dijadikan tail yang baru. Nah, jadi kita pakai, kita panggil dulu current-nya, current sama dengan head. Kita pakai while current next itu bukan sama dengan tail, maka kita ke node selanjutnya, current sama dengan current next. Nah, kemudian kalau kita udah ketemu abis while loop-nya, baru kita melakukan delete-nya. Jadi, pakai tab lagi, struct node temp, sama dengan kita simpen value tail-nya, node tail-nya. Tail-nya sama dengan current, tail next-nya sama dengan null, baru kita retemp ya. Ini bisa tail, ini bisa current next, sama aja. Jadi artinya apa? Jadi kita misalnya udah ketemu nih, ini currentnya 10. Nah, kita tempnya jadi intel, jadi current next-nya. Itu kita masukin ke temp. Kemudian kita jadi intel yang tail-nya itu jadi yang current-nya jadi 10 ini tail yang baru. Karena kita kan mau delete tail yang sebelumnya, yaitu 11. Habis itu, kita set bahwa next dari tail-nya itu adalah null. Karena kan linked list itu akhir-akhirnya null. Pasti. Habis tail, pasti null. Jadi tail next itu null. Baru kita free temp-nya. Baru kita delete node-nya yang ada value-nya. Value 11-nya. Nah, jadi itu adalah konsep dan kode dari Poktail. Nah, yang terakhir itu adalah popmit. Jadi kita popmit. Nah, kalau popmit itu harus ada parameternya, value. Jadi kita mau delete value yang mana, node dengan value yang mana. Nah, jadi pertama-tama kita cek dulu head-nya. If value yang kita cari itu sama dengan head value, jadi value-nya sama dengan value yang di head-nya, kita otomatis panggil aja pophead, function pophead. Else if, kita cek lagi yang tail-nya. Value sama dengan tail, value, kita otomatis kalau misalnya value-nya yang kita cari mau di pop itu sama dengan value yang detail, kita langsung aja pop tail. Nah, kalau misalnya udah dua-duanya nggak masuk, maksudnya ada di tengah-tengah value-nya, bukan detail, bukan di head, value yang kita cari. Nah, kita pakai while loop lagi, pakai current untuk cari satu-satu mana node yang mempunyai value itu. Jadi kita pakai current, struct node current sama dengan head. Terus gitu ke while loop current next itu not sama dengan null, jadi kita cek sampai akhir tail doang, nggak sampai null atau nggak error. NN current next value itu not sama dengan value. Jadi kalau misalnya misalnya current next itu misalnya kita currentnya di sini, next-nya bukan sama dengan value yang kita cari. Nah, otomatis kita langsung ke current next-nya. Kita jadiin current ke current next.
langsung cek lagi yang sesudahnya, sesudah 10-nya. Nah, jadi current next. Nah, kalau udah ketemu, if current next sama dengan not sama dengan nol, jadi bukan di paling akhir, bukan nolnya yang kita dapat, itu nn current next value itu sama dengan value, jadi kita udah dapat current next itu value-nya sama dengan value yang kita cari, maka kita pakai temp lagi, struct not temp dengan current next. Kemudian kita current next itu sama dengan temp next, baru kita free temp. Nah, ini artinya gimana? Jadi misalnya kita tambahin lagi deh datanya, kita mau cari, kita mau cari 11, kita mau popmit 11 deh. Nah, ini kan mulai dari nih currentnya. Nah, kita cek next-nya itu sama dengan 11 bukan? Oh, bukan. Jadi currentnya ada di 10 ini. Terus kita cek lagi, current next itu 11 bukan? Oh iya, 11. Ah, berarti kita ketemu lokasinya di mana. Nah, jadi kita angka not ini kita masukin ke temp lagi. Kemudian kita hubungin. Nah, jadi current next itu, jadi next dari current yang angka 10 ini udah gak jadi temp lagi, tapi temp next, yaitu 12. Nah, jadi kita hapus hubungan antara pointer antara 10 dan 11, dan kita hubungin 10 dengan 12. Jadi next-nya 10 itu jadi 12, bukan 11 lagi. Nah, baru kita free temp-nya. Baru kita delete 11-nya. Not yang berisi 11-nya. Nah, kalau misalnya else. Nah, else ini artinya kalau misalnya current next itu udah sama dengan 0. Artinya nggak ketemu value-nya di dalam linked list-nya. Kita printf data tidak ditemukan. Artinya ini kalau misalnya data yang kita cari, yang kita mau pop, itu nggak di dalam linked list-nya. Nah, kita coba aja, langsung cek aja. Kita coba cek. Kita push lebih banyak deh, biar popnya bisa kelihatan. Kita mau 11, 20, 30. Nah, kita anggap aja mau pop head. Kita mau pop head dulu. Ini notes, cocktail, print notes lagi. Kemudian yang terakhir, anggap kita mau pop 10 deh. Kita mau pop mid 10. Mid 10. Terus print notes. Kita coba dulu. Nah, kita, nah ini udah programnya udah bekerja ya. Jadi nih awal-awalnya kan 7, 8, 9, 10, 11, 20, 30, 0. Itu link list awalnya. Nah, setelah kita pop head, 7-nya hilang. Head barunya jadi 8. Nah, itu pop headnya udah bekerja ya. Nah, kemudian pop tail. Pop tailnya awal-awalnya 30. 30 itu tailnya. Sekarang 30-nya hilang. Tailnya jadi 20. Soalnya next-nya itu udah 0. Nah, itu pop tail. Pop mid-nya
Popmitnya juga bekerja. Jadi awal-awalnya ada 10, kita popmit 10, artinya kita searching buat 10, angka note yang dengan 10. Kalau ada, baru kita delete. Nah, ini akan ada di sini 10. Itu kita delete, udah. Kita 10-nya hilang di yang link list selanjutnya. Nah, coba kita misalnya popmit 10 lagi. Supaya kita bisa lihat kalau misalnya nggak ada gimana. Nah, kalau misalnya, kan ini udah nggak ada 10 lagi. Kita popmit 10, kan nggak ada. Oh, berarti kita langsung ngeprint yang tadi, yang data tidak ditemukan. Nah, udah bekerja ya, itu popmitnya. Berarti, oke. Print view juga tadi udah ya, yang print notes ini, buat ngeprint setiap note dari link listnya, biar tahu data apa aja yang ada di link listnya. Nah, jadi itu adalah materi untuk link list 1 ya. Eh, kita sudah membahas tentang single link list, push, pop, dan printnya. Dan kita juga membahas apa bedanya dari link list dan array. Nah, itu adalah akhir dari materi single link list 1. Terima kasih sudah menonton VBL ini. Aku harap bisa membantu kalian belajar untuk UTS di masa mendatang. Sekian dari aku, terima kasih.